Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagimu dan bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kehidupan kami, bersyukur untuk hari karunia-Mu, bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan, di mana sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu semakin meneguhkan iman kami menjalani kehidupan ini dengan benar, dan karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadikan sebagai suluh dan pedoman dalam perjalanan hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yehezkel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 32. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Amin. Tema renungan kita ialah kuduskan Allah dan dirimu. Pamaindani tupuang solakalemu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tanggung jawab utama dan terutama bagi umat Allah adalah menjaga kekudusan Allah. Imamat pasal 19 ayat 2 katakan, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Ini adalah perintah dan ketetapan Allah yang harus dilakukan. Umat yang hidup dalam kecemaran dan menyembah Allah lain adalah umat yang memberontak dan mencemari kekudusan Tuhan, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan, harus memelihara dan menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara,
Umat Israel harus dibuang ke Babel sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Mereka memang masih tetap menyembah Allah, tetapi juga mereka menyembah Allah lain. Perbuatan ini merupakan penistaan dan pencemaran nama Allah yang kudus. Bangsa Israel sesungguhnya sudah mengetahui hukum ini, namun mereka lebih mendengar apa yang disampaikan oleh musuh-musuhnya, dan akhirnya mereka ikut menyembah berhala. Israel telah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya Allah menjadi murka dan mereka harus dibuang ke Babel. Namun demikian Allah tetap mengasihi mereka dan menjanjikan pembebasan. Allah bertindak bukan karena umat itu, tetapi karena nama Allah tidak ingin namanya dinajiskan oleh mereka dan bangsa lain. Ayat 23. Umat Allah harus ditahirkan kembali sehingga mereka menjadi umat yang layak menjadi milik Allah. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah memelihara kekudusan diri kita, sehingga nama Allah tetap dikuduskan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami ini adalah umat menjadi milik Allah yang dilayakkan oleh Allah. Kami telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Karena itu kiranya di dalam kami beraktivitas, di dalam kami menjalani kehidupan ini, dengan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami pun memelihara kekudusan diri, sehingga Allah tetap dikuduskan di dalam diri kami. Kami mohon kiranya dalam kami mengemban setiap tanggung jawab amanah dari Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan juga akan senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik dan boleh menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan ini. Kiranya setiap orang tua ataupun anak-anak terus ditopang untuk berperan dengan baik. Anak-anak kami ditolong dalam masa mereka bertumbuh, dalam pendidikan, bahkan di dalam masa muda mereka. Kami pun berdoa, kiranya mereka yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berbeban berat akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, dikaruniakan hikmat pengertian Allah, sehingga juga terus mampu menyaksikan kebaikan Tuhan, mampu bersyukur dalam segala hal, dan yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Kami pun percaya bahwa perjalanan hidup kami juga berada dalam sukacita damai sejahtera Allah. Karena itu, kami yakin dalam kemurahan Tuhan, saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun apa yang boleh diraih dalam perjalanan kehidupan ini melalui keberhasilan, kesuksesan, kiranya juga semakin rendah hati dan terus mampu bersyukur dalam segala hal, bersukacita di dalam Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan tetap menjaga melindungi orang tua kami dalam mereka menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan, sehingga mereka pun selalu bersyukur kepada Tuhan. Di masa tua tetap menjadi masa yang indah bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan dengan anak-anak dan cucu, baik yang berkumpul maupun yang jauh terpisah. Kami percaya dimanapun sahabat renungan harian berada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang setia mendengarkan renungan harian ini, dalam segala keadaan dan dalam segala kondisi, ditopang diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dalam kehidupan ini segala perkara akan kami dapat tanggung bersama dengan Tuhan. Tuhan juga tetap berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, di mana Tuhan mengutus untuk juga terus mampu mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan sukacita. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami terus ditopang
untuk juga mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, tetaplah bersyukur, dan tetaplah bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.